أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Apa bedanya antara pengetahuan dengan ilmu? Apakah semua pengetahuan itu masuk dalam ilmu ataukah tidak, kayak gitu. Yang kedua terkait dengan nilai kehidupan, bagaimana nilai menjalankan atau mengamalkan moral terhadap alam, sementara yang terjadi saat ini kita lebih kepada eksploitasi alam, yang mana alam itu menjadi rusak, dan sementara kita lebih mengedepankan nilai ekonomi dari alam tersebut. Terima kasih. Baik, salam wabarakatuh. Di dalam kosakata Al-Quran, bahkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dalam bahasa Arab standar, antara ilmu dengan pengetahuan dibedakan. Ilmu disebut dengan ilmun, sedangkan pengetahuan disebut dengan ma'rifat. Ya, ilmu itu standar segala hal yang menunjukkan kita untuk mengenal sesuatu. Ya, jadi Anda ingin mengenal Allah, butuh ilmunya. Maka ketika Anda bersyahadat, kata Allah jangan cukupkan dengan lisan, tapi mesti ada ilmu. Quran surah ke-47 ayat ke-19. Fa'lam, mesti ada ilmu. Annahu la ilaha illallah, untuk menetapkan tiada ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau cuma di lisan saja tidak didasari dengan ilmu, maka keyakinan kita nggak akan kuat. Karena itu ada kasus orang yang bersyahadat tapi tidak belajar ilmu syahadat, maka syahadatnya hanya di lisan dan tidak sampai kepada jiwanya. Quran surah ke-49 ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada dulu orang Arab Badui mengatakan saya beriman. Qul lam tu'minu, katakan Muhammad imanmu belum serius. Walakin qulu aslamna, tapi katakan kamu baru masuk Islam. Karena syarat pertama masuk Islam itu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Tapi sayang, kalimat syahadat itu enggak masuk ke dalam jiwamu. Karena enggak masuk ke jiwa, maka tidak jadi bimbingan dalam kehidupan. Sebab kalau kalimat syahadat didasari dengan ilmu, dipelajari masuk ke jiwanya, maka iman itu yang akan membimbing seluruh aktivitas hidupnya. Apa diantaranya? Nanti muncul kemudian keyakinan kepada Allah dengan kuat, muncul keyakinan untuk ibadah. Orang kalau sudah tahu ilmunya, paham ilmunya, maka syahadatnya akan dipraktekkan dalam bentuk ibadah yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di soal tentang Islam, kenapa masuk Islam? Kenapa nggak pilih yang lain? Dia bisa jawab karena tahu ilmunya. Kenapa pilih Allah bukan Tuhan yang lain? Dia bisa jawab. Karena itu dalam bersyahadat pun Allah detilkan lagi. Ini ilmunya disebut ilmu tauhid. Contoh, kenapa kamu bisa pilih Allah bukan yang lain? Allah turunkan logikanya. Tuhan mesti beda dengan makhluk. Kalau Tuhan sama dengan makhluk, maka apa bedanya kemudian satu dipertuhankan? Maka turun Quran surah ke-112 Al-Ikhlas misalnya. Yaqul huwallahu ahad. Ya, sifat Tuhan salah satunya yang beda dengan makhluk, ahad. Mesti satu, tidak boleh ada mendua dan yang lainnya. Kalau makhluk itu lemah, Tuhan mesti kuat. Makanya tidak boleh kemudian sifat Tuhan sama dengan makhluk. Kalau makhluknya kemudian beranak, berketurunan, Tuhan tidak boleh karena tidak boleh sama. Kalau makhluk itu bisa banyak, Tuhan mesti satu. Maka turun misalnya Quran surah ke-21 ayat ke-22 dan seterusnya. Jadi untuk tauhid ada ilmu, untuk syariat ada ilmu, untuk fikih, untuk ibadah. Mustahil Anda akan ibadah kalau nggak tahu caranya. Quran surah ke-2 ayat 43. Wa aqimus shalat, tunaikan salat. Bagaimana bisa salat? Ada ilmu. Ilmunya disebut dengan fiqih. Maka saat kita akan salat, kata Al-Quran, belajar dulu sampai paham baru salat. Turun Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Sebelum kamu salat, baca dulu, pahami dulu, pelajari dulu semua ketentuan salat yang tertuang dalam Al-Quran dan keterangan Nabi. Wa aqimis shalat. Setelah paham ilmunya, baru kamu salat. Dengan salat yang dipahami dengan ilmu itu akan membuat salat kamu lebih khusyuk. Ya, baru salat itu menghasilkan kualitas. Apa kualitasnya? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau ada orang kemudian salat, kemudian salatnya tidak khusyuk, sebab pertamanya dia menunaikan salat tidak dengan ilmunya. Dasar paling pertama kata Al-Quran, coba cek. Jangan-jangan ada orang salat dari ayat ini bahkan tidak mengerti, tidak paham apa yang ia baca dan ia lakukan dalam salatnya. Tolong jujur pada diri kita sampai saat ini. Dari sekian kita ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan salat yang kita pahami? Baik, itu baru salat sampai ke zakat. Jadi baik dalam akidah tauhid, dalam fikih, ya, dalam ibadah, dalam muamalah, semua dasar pengetahuan. Nah, ilmu ini ketika menjadikan kita kemudian mengenal pada sesuatu sampai pada pengetahuan. Jadi dengan ilmu saya belajar, kemudian kenal pada objek tertentu. Ya, kenal kepada Allah, saya tuhankan Allah. Kenal kepada ibadah, saya jalani ibadah. Kenal dengan interaksi, saya berinteraksi. Nah, pengetahuan kita terhadap objek yang didasari dengan ilmu tadi, itu disebut dengan ma'rifat namanya.
Ya, karena itu ada ma'rifatullah, kenal dengan Allah. Kapan kenal dengan Allah? Ketika belajar tauhid. Pelajarannya disebut dengan ilmu, pengenalannya disebut dengan ma'rifat. Kita mengenal diri kita. Saya pengen tahu tentang kita, saya belajar ilmunya. Apa ilmunya? Tentang manusia, maka diturunkan ayat-ayat tentang manusia. Ada disebut bashar, disebut ins, disebut insan, disebut nas, disebut bani Adam. Ketika Anda belajar tentang manusia, kenal diri kita. Kita tahu siapa kita, kenapa kita hidup, ya, kapan kita kemudian akan wafat, setelah wafat mau kemana, apa yang harus kita kerjakan, bekal setelah wafat itu apa. Setelah paham semua ini, kita jalani. Ketika kita kenal diri kita, maka kita tahu tentang diri kita. Dikenal dengan ma'rifah, ma'rifatul insan. Jadi ilmu itu pokok dasar yang mengantarkan kita pada pengetahuan pada sebuah objek. Ketika kenal dengan objeknya disebut dengan ma'rifah, pengetahuan. Ini dalam konteks bahasa Arab. Kadang-kadang dalam konteks bahasa lain bisa dipahami dengan aspek yang berbeda sesuai dengan istilahnya. Misal, ilmu dengan pengetahuan kadang-kadang di bahasa Indonesia lebih luas pengetahuan, sedangkan ilmu dasarnya pengetahuannya lebih luasnya. Tapi kalau Anda bawa ke konteks Al-Qur'an, itu seperti apa yang tadi saya sampaikan. Baik, jelas ya? Itu bagian yang pertama. Tadi yang kedua tentang moral terhadap alam. Banyak sekarang orang memanfaatkan tentang alam saja, mengambil keuntungan, sementara interaksi penjagaannya kurang. Kalau kita kembalikan ke Al-Quran, sebagai seorang muslim, justru ada sesuatu yang sangat menarik. Quran itu meminta kepada kita, sebelum memanfaatkan alam, rawat dulu alamnya, jaga alamnya. Silakan Anda cek, Anda tidak akan pernah menemukan di kitab lain, bahkan yang disucikan sekalipun, sejelas dan sedetil Al-Quran, yang membimbing kita berinteraksi dengan alam dengan bimbingan yang sangat indah. Saya beri contoh misalnya, untuk lingkungan, tumbuhan, bahkan even itu tumbuhan sekalipun, dilarang dalam Al-Quran bahkan hadis merusak tumbuhan, membakar hutan, menggunduli hutan. Bahkan dalam situasi perang pun tidak boleh, kata Al-Quran, suasana kemarahan kita mencabut dan merusak tanaman. Tunjukkan pada saya kitab mana, tuntunan mana yang dalam suasana emosi tingkat tinggi dilarang kita sampai menumpahkan kemarahan pada tumbuhan. Surat ke-9 surat apa? At-Taubah, Al-Bara'ah. Ini satu-satunya surah yang tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semua surat dibuka dengan Bismillah. Ya, Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Al-Baqarah Bismillahirrahmanirrahim. Hanya At-Taubah yang tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena ayat itu adalah ayat izin pertama dari Allah untuk membela diri dalam peperangan. Ya, bara'atum minallah, mulai sekarang diizinkan oleh Allah untuk membela diri ketika diserang. Sedangkan ayat Bismillahirrahmanirrahim itu ayat kasih sayang. Dalam perang itu nggak ada kasih sayang, karena itu perang tidak dibuka dengan Bismillah, karena nggak ada sayang di situ. Ya, nggak ada orang perang dengan sayang. Izin nembak ya, dor. Sakit nggak? Maaf ya, nggak ada. Tembak ya tembak, bom ya bom. Tapi dalam suasana yang sangat dahsyat itu pun, kata Nabi, jangan hancurkan rumah ibadah, jangan sakiti perempuan, jangan eksploitasi anak-anak, jangan aniaya orang yang sepuh, dan jangan pernah rusak lingkungan, jangan cabut tumbuhan, jangan rusak tanaman. Hadis lain, hati-hati, hati-hati. Orang yang menanam satu pohon itu, kata Nabi, yang menanam satu pohon saja, itu pahalanya luar biasa besar, bisa 1000 sampai 3000 kali lipat. Karena itu para ulama menyimpulkan dalam suasana perang enggak boleh mencabut tanaman, maka dalam suasana damai jika ada yang menggunduli hutan, membakar hutan, maka dosanya 2 kali lipat dibandingkan orang yang merusak saat dalam keadaan perang. Ayatnya banyak teman-teman sekalian, bahkan di Quran sangat tersebar sekali dari ayat-ayat tentang lingkungan. Ada yang masuk ke dalam ekosistemnya, ke binatang, ke hewan, ada yang ke air, ada yang ke kemudian tumbuhan dan macam-macam yang lainnya. Bahkan saking mulianya Al-Quran kepada lingkungan, ada nama-nama surat yang diberi nama dengan nama hewan dan tumbuhan. Al-Baqarah bukan ke hewan, ya kan? Kemudian An-Nahl bukan ke hewan. Kemudian ada surat dengan tumbuhan, apa diantaranya? Nahl, ada yang terkait dengan kurma, bahkan ada yang disebutkan anggur, inab, ada yang disebutkan kemudian pisang disebutkan dalam Al-Quran, anggur disebutkan di Quran, ada disebutkan lagi misalnya kurma disebutkan dalam Quran. Itu penghargaan Quran terhadap tumbuhan untuk merawatnya. Saya kira itu, Allah Ta'ala alam bis-shawab.